Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehingga kita bisa mengikuti presentasi pada hari ini. Sholawat berserta salam semoga tetap mengalir deraskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Joni Prayoga Effendi selaku moderator pada kesempatan hari ini. Demi mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan pemateri kesempatan hari ini yang akan menjelaskan tentang bea materai. Saya selaku pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Taufik Alinul Zaman dan pemateri yang ketiga Mas Rifa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan apa itu bea materai dan landasan filosofi materai dan dasar hukum bea materai. Bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara indensil sekali dipungut atas yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Jadi bea materai di sini dapat dijadikan sebagai alat di dalam sebuah dokumen, dapat dijadikan sebagai bukti di sebuah pengadilan. Landasan filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki tujuan atau cita dalam membentuk suatu negara. Cita yang hendak dicapai berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dasar-dasar hukum bea materai. Dasar hukum bea materai di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Poin yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000. Dan poin yang ketiga yaitu Peraturan Kementerian Keuangan nomor 90 PMK 03 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 15. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Alinul Zaman, NPM 717221198. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya, objek dan bukan objek bea materai. Objek bea materai atau dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan antara lain: yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Yang kedua, akte-akte notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, dan AKS. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan serta surat-surat uang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Yang kedelapan, cek dan bilet giro.
Kemudian bukan objek bea materai atau dokumen yang tidak termasuk objek bea materai adalah yang pertama, dokumen yang berupa diantaranya surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan kas pemerintah daerah. Yang kelima, kuitasi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya. Yang kedelapan, dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan bentuk apapun. Yang kesembilan, apabila suatu dokumen dalam kurung kecuali cek dan biaya dan biliet giro mempunyai tidak lebih dari 250 juta, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Kemudian yang selanjutnya, tarif bea materai. Ada beberapa tarif bea materai, diantaranya tarif bea materai 6.000. Yang selanjutnya, dokumen yang menyatakan nominal uang. Yang selanjutnya, cek dan bilet giro dikenakan bea materai. Kemudian, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta. Yang terakhir, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta. Baik, saya akan menjelaskan tentang benda materai dan cara pelunasannya. Yang pertama, pelunasan dengan benda materai ini bisa dilakukan dengan cara biasa, yaitu dengan wajib pajak orang sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemateraian, kemudian oleh pejabat pos, dan penempelan materai, tempel dan menggunakan kertas materai. Selanjutnya juga dapat dilakukan menggunakan cara lain yang sesuai dengan ketentuan pasar 1 Kep nomor 133B/2000, yaitu dengan pencetakan kata lunas bea materai di atas dokumen tersebut yang dicetak. Selanjutnya, ketentuan khusus. Selanjutnya, sanksi administratif, kadaluarsa, dan terakhir pelunasan bea materai dengan pemateraian kemudian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.